Oke, kemudian antisipasi, mari kita lanjutkan ke prinsip selanjutnya. Alright, the second principle of animation is called anticipation. This is when a character prepares for an action to give the audience a clue as to what is happening next, as well as to make the action appear more realistic. One example is when a character is about to jump. Before leaping into the air, he has to prepare for the action by crouching down to build energy. It's like a spring that coils up before releasing. Look at this character jumping without any anticipation. It looks very unrealistic because the energy to jump comes out of nowhere. Here's another example, a punch. To add power to the punch and communicate to the viewers that he is about to punch, he reaches his arm back and then punches. By contrast, having no anticipation results in a very weak punch. You'll see this in a lot of cartoons. Before running, a character will wind up before taking off. In the previous video about squash and stretch, this face actually uses anticipation as well. Instead of immediately stretching up, the face squashes first to anticipate the stretch and give it more power. Anticipation helps communicate actions to the audience by preparing them for the next action. This can happen in many ways. If a character is about to take something out of their pocket, they make their hand very visible and up in the air before going into the pocket. Otherwise, the audience might miss it and wonder how they got that object in the first place. The most important thing is that the viewer notices the hand and the pocket, so the character cannot be performing any competing actions. Let's say that something's about to happen on the right. A character may prepare for that action by pointing their eyes and head to look in that direction, leading the viewers to also look there. It's important to make it as easy as possible for the audience to understand what's going on without having to watch it twice. But this can also be used to trick the audience too, if you lead their eyes in one direction and then surprise them by having something happen on the other side of the screen. Taking anticipation a step further, you can actually have multiple levels of anticipation. Let's go back to our punch animation, where the character winds up before punching. This animation has one level of anticipation. Now look at this one. The character is actually winding up for his wind up by going forward, then winding up, and then before punching, he throws his other arm back to further anticipate the punch. This punch is very complex. It's actually similar to what a baseball pitcher does when he's getting ready to throw the ball. Oke, antisipasi merupakan suatu tindakan untuk mengumpulkan energi agar terlihat realistis. Karena secara natural ya gerakan seperti yang dicontohkan ketika dia mau memukul nih, itu gerakan antisipasinya adalah dia ke belakang ambil ancang-ancang, terus kayak tangannya siap. Itu tanpa sadar kita tuh sedang mengumpulkan energi di tangan kita agar pukulan kita tuh lebih bertenaga gitu ya guys. Itu salah satu fungsi dari antisipasi. Oke, kemudian value nilai antisipasi akan menyesuaikan dengan gerakan selanjutnya. Misal kita The character will wind up before taking off. Nah, karena dia mau lari cepet gitu kayak superhero flash, ancang-ancangnya tuh sampai dilebih-lebihkan gitu ya guys, sampai kakinya ngangkat ke atas, tangannya ke belakang gitu. Karena kenapa? Karena gerakan selanjutnya itu akan lari kenceng banget gitu. Jadi antisipasi juga harus sesuai dengan gerakan selanjutnya. Jangan sampai antisipasi ancang-ancangnya begini, kedepannya malah jalan biasa gitu kan, nggak nyambung. Coba aja praktekkan sendiri. Kita mau jalan normal tapi ancang-ancangnya seperti ini, jadinya nggak cocok gitu, malah absurd gitu guys. Oke, antisipasi bisa sebagai petunjuk bagi penonton untuk gerakan selanjutnya. Nah, seperti contoh tadi, ketika dia mau memukul dengan gerakan tangan ke belakang dulu, itu penonton walaupun dia belum tahu gerakan selanjutnya, tapi penonton tuh pasti bakal mengira dia akan melakukan pukulan di gerakan selanjutnya. Karena naturalnya orang mau memukul itu pasti menarik dulu tangan ke belakang ya guys. Kalau yang without antisipasi itu jadinya terlihat aneh, kayak diem tiba-tiba mukul gitu. Kalau dia nggak sengklek ya gila gitu. Tiba-tiba lagi tenang tiba-tiba memukul gitu, kayak aneh aja gitu, gak natural, jadinya terlihat absurd ya guys. Oke, tambahan sering latihan dan melihat referensi agar menentukan action antisipasi agar cocok dengan gerakan selanjutnya. Nah, untuk gerakan antisipasi gitu ya, itu harus sering-sering lihat referensi dan sering latihan juga sih. Karena ya contoh dia mau mengambil ini lollipopnya, permennya, kadang animator tuh masih bingung
apalagi pemula ya guys, dia mau mengambil permen. Nah kira-kira antisipasinya kayak gimana sih, posenya gitu, kayak gimana sih gerakannya yang cocok untuk mengambil permen. Kayak misal dia narik dulu ke atas baru dia mengambil lollipop. Terus juga value nya kayak ini, dia mau ngambil permen doang kok sampai ke atas banget gitu tangannya gitu. Coba aja kalian praktekkan ini. Kalau untuk style realistis ini nggak cocok gitu karena jadinya absurd gitu, aneh. Kalau untuk style kartun dia masih terlihat oke. Cara taunya ya kita praktekkan aja gitu, dengan kita sendiri nih mau ngambil permen tapi tangan angkat dulu ke atas baru masuk, itu sangat gak natural. Kalau kita mau naturalnya ya kita praktekin sendiri. Mau ngambil permen ke saku gitu, di saku pasti tangannya nggak terlalu tinggi gitu, paling ya dari sini segini baru langsung ngambil permen gitu ya guys. Jadi itu harus sering latihan untuk membuat gerakan antisipasi, apalagi untuk acting sih. Kadang acting itu harus ada antisipasi tapi kayak dikit banget gitu ya guys. Dia tergantung perlu acting kayak gimana, nanti bisa dikira-kira value antisipasinya kayak gimana. Belajar untuk menentukan field value yang tepat ini selalu menjadi problem utama ya, yang kayak tadi value itu kayak nilai besarnya lah. Kayak misal ngambil permen dia terlalu tinggi, nah kan value nya tinggi. Kalau misal ngambil permen cuman tangannya sampai segini kemudian masuk ke saku, itu kan bar value nya pas gitu, pas ya untuk style realistis. Kalau misal kurang itu dari sini langsung masuk ke saku, malah jadinya malahan nggak terlihat si antisipasinya karena terlalu kurang. Ini selalu menjadi problem utamanya. Kenapa? Karena balik lagi, anggap aja jarang latihan gitu, jadi kita nggak tahu value yang pas, jadinya ya siap-siap aja sering kena revisi gitu ya guys. Kalau nggak pas jadinya absurd dah, jadi aneh gitu. Oke, kemudian ini terkadang merupakan prinsip mudah tapi banyak sekali orang melupakan, terutama untuk adegan acting ya kayak tadi gitu. Selama ini saya kerja di industri animasi, terkadang antisipasi itu kita lupa gitu, bikin antisipasi yang pas terutama untuk acting. Kalau untuk action sih ya pasti banyak lah kita pakai antisipasi. Kadang acting walaupun harusnya ada walaupun dikit gitu tapi kita jadinya kelewat gitu ya guys. Nah kayak dia without, kebanyakan kadang kayak gini, dari sini langsung aja ngambil. Kalau secara sepintas mata nih, kayaknya boleh-boleh aja gitu ya, dari sini sampai ke sini aja gitu, kayaknya gak masalah sih, gerakannya masih terlihat bagus gitu. Tapi ada peringkat paling tinggi adalah natural gitu. Oke, peringkat paling tinggi dalam animasi, gerakan animasi itu adalah natural ya guys. Jadi dari sini ke sini terkadang terlihat bagus-bagus aja tapi tidak natural gitu ya guys. Karena kita selain mengejar gerakan yang halus, smooth dan realistis, itu kita harus mengejar natural. Jadi ya sealami mungkin lah kayak gerakan kita keseharian gitu. Oke, mari kita lanjutkan ke staging.